Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya sudah ada guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu. Uma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Masya Allah. Di hari yang dingin ini hari ya. yang dinginnya dingin banget ya hari ini. Tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Soalnya studionya dingin soalnya. Baik. Tapi tidak mengurangi semangat kita nih. Ada Habib Usman juga. Habib, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah Habib. Cager, damang, pangestu. Ustaz Cam, agak kareba. Jangan pakai bahasa Sunda udah. Madeceng. Se-Indonesia udah tahu. Jangan, ya kareba Madeceng. Sehat ya Ustaz Cam ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, guru-guru di sini udah semangat, jamaah juga harus semangat karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Hari ini adalah Hari Baper Sedunia. Kita akan baper-baperan, kita akan membahas sesuatu yang ini mengenai perasaan. Kalau udah ngomongin perasaan, susah deh pokoknya. Makanya hari ini kita akan angkat tema yang luar biasa. Temanya adalah cinta dalam doa. Masya Allah. Baik, ngomongin soal cinta, kita ke Habib Usman nih. Ada apa nih? Masya Allah. Habib Afan izin bertanya nih, Habib. Memang sebenarnya tuh tidak ada larangan untuk mencintai seseorang ya. Masya Allah. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika kita mencintai orang tersebut dengan cara yang salah. Namun bagaimana jika kita memperjuangkan cinta melalui doa? Apakah boleh dalam Islam apa gimana nih? Menarik penjelasannya. Silakan Guru. Ya, saja. Oke. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fashalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah udah duduk manis untuk menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah guru-guru kita bisa mengajarkan ilmunya yang bermanfaat, yang bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diawali dengan kalimat yang luar biasa. Allahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang mengerti, yang memahami, dan kita nggak mengetahui. Boleh jadi kita cinta dengan suatu, kita sayang dengan sesuatu, kita mengejar sesuatu, ternyata Allah nggak ridho, Allah nggak suka, dan Allah nggak menginginkan tersebut. Dan kita mengejar sesuatu yang bertubi-tubi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik, karena sudah melakukan hal yang tidak baik, maka dampaknya akan buruk. Baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana seseorang yang di mana dia berzina, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dikejar cintanya dengan cara yang tidak wajar, akhirnya terjadilah hamil dan lain sebagainya. Apakah Allah meridhoi? Allah tidak meridhoi. Baik bagi kamu, enak bagi kamu, untung bagi kamu, tapi tidak menguntungkan bagi kamu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui, Allah yang Maha mengetahui. Di dalam sifat 20 dijelaskan bahwasanya Allahu basyirun sami'un. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sehari-hari kita. Dan ketika Allah mengetahui apa yang kita lakukan, boleh jadi hamba tersebut harus sadar diri. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mengetahui sifatnya Allah, dia harus sadar diri. Oh, ini nggak baik bagiku, ini berbahaya bagiku. Maka tinggalkanlah, jauhilah. Nah, di sini menarik. Memperjuangkan cinta melalui doa boleh nggak? Boleh. Ketika seseorang berdoa, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, boleh dia meminta. Dia boleh istikharah. Dia boleh minta petunjuk yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ma'ruf. Boleh 7 hari berturut-turut, boleh dia baca Quran 30 juz kurang lebih, misalkan 2 hari, 3 hari. Untuk apa? Mengejar segala sesuatunya dan mencari keridhaannya Allah. Apakah ini baik bagiku ya Allah? Apakah engkau ridha ya Allah? Apakah engkau menjadikan pernikahan ini sebuah keberkahan ya Allah? Atau ini ujian bagiku ya Allah? Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Boleh berdoa, boleh meminta kepada Allah. Kita ini makhluk, kita hamba. Yang kita punya apa? Doa kepada Allah. Ketika hamba
meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah hambanya Allah. Berarti dia adalah makhluknya Allah. Berarti sadar diri kita ini lemah, kita ini hina, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia bangun malam, dia sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, berdoa akan meminta keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan terbaik, insya Allah akan permudah. Yasir alaina kull asir fataisur asir alaika yasir. Allah mudahkan langkahnya, Allah mudahkan jalannya. Tapi ketika seorang hamba yang sudah mempunyai sifat sombong, dia nggak menghadirkan Allah dalam dirinya, dia nggak mau minta kepada Allah, nggak mau minta petunjuk kepada Allah, tidak menghadirkan Allah dalam jiwanya, tidak berdoa kepada Allah mencari yang terbaik, maka hamba tersebut wajar salah jalan, salah langkah, salah dalam kehidupannya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, ayo bertobatlah dan minta ampunan kepada Allah. Jadikan cinta ini cinta yang baik, cinta yang Allah ridhoi dan Allah sayangi. Bismillah. Oh, Masya Allah. Memang kalau udah cinta, segala macam ikhtiar dilakukan ya. Cara dilakukan, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tergantung niatnya dan tergantung apa yang dia lakukan. Nah, itu Masya Allah. Makanya kita harus tahu ilmunya supaya tetap dalam koridor ya. Tetap Betul. sesuai syariat, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya mengenai cinta dalam doa. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Oki. Uma, apa izin bertanya nih. Namanya manusia tuh kalau udah cinta sama seseorang gitu akan melakukan segala cara, ikhtiar di segala. Tapi benar gak sih katanya kalau misalnya kita sering menyebut namanya di dalam doa, itu nanti tuh akan berbalik gitu. Misalnya awalnya dia nggak cinta, kalau kita sebut namanya dalam doa bisa berbalik cinta. Nah ini benar nggak sih, Masya Allah? Mohon penjelasannya. Ini seria pembahasan cinta ya, Masya Allah. Tafadhol. Mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas mengenai cinta. Ketika seseorang jatuh cinta, ini adalah sebuah perasaan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu tidak salah. Cinta menjadi salah ketika ada seseorang yang melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dengan maksiat, dengan perbuatan bodohnya, mengikuti hawa nafsunya atas nama cinta, itu yang salah. Ketika seseorang jatuh cinta, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengobatinya? Ketika orang jatuh cinta, obatnya adalah memiliki apa yang dicintainya. Ketika dia belum memiliki apa yang dicintainya, maka sepanjang itu pula orang itu akan sakit. Maka cinta itu sebenarnya sakit, teman-teman sekalian. Dia tidak akan sakit kalau memiliki yang dicintainya. Apa itu? Dengan menikah. Namun, betul kan? Betul. Jadi kalau orang yang jatuh cinta, dia akan sembuh ketika dia menikah. Dia sembuh ketika dia memiliki apa yang dicintainya. Namun, teman-teman semua, ketika seseorang pada akhirnya sudah berjuang ke sana kemari namun tidak bisa dan tidak kunjung untuk menikah, maka kemudian dia lantas terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah seperti itu dan bisakah orang tersebut akhirnya menjadi jodoh kita? Wallahu a'lam. Allah mengetahui mana yang paling baik untuk kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kita tidak suka itu baik buat kita. Begitu pula sebaliknya. Boleh jadi apa yang kita suka justru itu tidak baik untuk kita. Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Tapi bolehkah kita menyebutkan nama orang yang kita cintai terus-menerus dalam doa? Silakan saja teman-teman sekalian. Tidak ada yang melarang. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka Allah akan perkenankan doa kita. Namun pastikan ketika kita berdoa, menyebut nama seseorang itu, pastikan dia adalah orang yang betul dalam pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasul katakan kepada kita semua kalau kita ingin memilih pasangan? Lihat dari ketampanannya atau dari kecantikannya, kemudian lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya, namun yang terbaik adalah lihat dari agamanya, itu yang terbaik. Jadi kalau kita mau menyebutkan nama seseorang dalam doa kita, pastikan kriterianya sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Dan pastikan ketika kita menyebut namanya dalam doa, pastikan kita mau memang ingin menuju kepada pernikahan yang halal, bukan kepada sebuah hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan saja menyebut nama tersebut, namun tugas manusia adalah memang berdoa, tugas manusia adalah ikhtiar, tapi jangan lupa untuk tawakal ala Allah. Kalau pada akhirnya nanti nama yang kita sebut ternyata Allah tidak jodohkan, itulah yang terbaik menurut kita teman-teman sekalian.
Maka untuk teman-teman yang sedang jatuh cinta, silahkan. Obat jatuh cinta adalah menikah, mendoakan, menyebutkan namanya, silahkan saja. Tapi kalau Allah takdirkan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak takdirkan bersama pun, alhamdulillah. Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita, teman-teman sekalian. Bagaimana kalau seandainya sudah disebut namanya, tidak juga berjodoh dan akhirnya membuat kita sakit? Teman-teman tahu tidak? Ketika seseorang jatuh cinta dan dipendam terus di dalam hatinya, disebut dalam doanya, kemudian dia tahu bahwa rasanya susah untuk bersama dengan dia jaga cintanya sampai mati, maka orang tersebut mati syahid. Kenapa? Kenapa dia mati syahid? Karena dia mampu menahan gejolak cintanya untuk tidak melakukan maksiat atas nama cinta. Maka beruntunglah orang-orang yang mencintai, yang menjaga cintanya secara suci dengan menikah, kalaupun pada akhirnya dia terus menyebut nama orang tersebut dan tidak berjodoh, sampai mati dia cinta, dia simpan, tidak melakukan maksiat, dia mati syahid, insya Allah. Waduh, Masya Allah. Jadi bentuk kesabaran juga berbuah sesuatu yang sangat indah gitu ya. Iya, menahan cinta tuh nggak mudah loh. Bener Nggak Ustaz Syam? Menahan cinta tuh nggak mudah kan? Ustaznya pernah ya kayaknya. Kenapa nanya ke sini? Aduh. Baik, Uma terima kasih Sama-sama. penjelasannya, Masya Allah. Baik, jamaah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Baik. Ustaz Syam, gimana nih kalau misalnya manusia itu udah ikhtiar, udah berusaha, udah berdoa gitu, udah menyebutkan namanya di setiap doanya, tapi tetap masih terjadi juga yang namanya one side love, atau misalnya kok kayaknya dia tidak ada pertanda juga nih, nggak ada sign dari Allah bahwa dia one side love. bertepuk sebelah tangan gitu. Terus nggak ada tanda-tanda kalau dia tuh akan menjadi jodoh kita. Nah itu gimana tuh? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. One side love atau one way? Kalau Anda ditilang Kontraflow kan. Habis Man, Mbak Oki, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau menahan cinta pahalanya mati syahid, maka ada lagi pahala yang di atas daripada itu, yaitu hidup bersama dengan orang yang tidak dicintai. Karena menurut Imam Syafi'i, ditinggalkan oleh orang yang dicintai itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi hidup bersama dengan orang yang tidak dicintai. Subhanallah. Makanya derajatnya Ratu Asia itu sangat tinggi, karena dia bukan ditinggalkan oleh orang yang dicintai, tapi hidup bersama dengan orang yang tidak dicintainya. Ujiannya bertubi-tubi setiap harinya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bin li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Memang di dunia ini aku hidup di dalam istana, tapi rasanya hidup di dalam neraka. Maka gantikan aku istana di surga. Itulah Ratu Asia. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan bagaimana dengan orang yang sudah berikhtiar dan berdoa di jalan yang benar, tapi tidak juga mendapatkan apa yang dia inginkan, atau jodoh yang dia inginkan belum ada hilalnya sama sekali, tidak kelihatan tanda-tandanya sama sekali, maka yang pertama, tidak ada ruginya bagi orang yang berikhtiar maksimal, berusaha maksimal, dan berdoa maksimal. Kenapa? Karena berdoa itu adalah ibadah, maka otomatis setiap orang berdoa akan mendapatkan nilai ibadah, dan orang yang mendapatkan nilai ibadah berarti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ad-du'a mukhul ibadah? Bukankah doa itu adalah intisari daripada ibadah? Maka berdoa itu tidak ada ruginya, diijabah ataupun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ruginya, tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berusaha maksimal juga tidak ada ruginya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidaklah diberi kecuali sesuai dengan usahanya. Maka ketika manusia sudah berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala pun menilai daripada usahanya. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidaklah diberikan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitasnya. Ayat ini bisa juga dibalik maknanya. Seluruh kapasitas, fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Ketika kita di hadapan Allah menyerah, ya Allah, aku sih udah berusaha tapi tetap enggak dapat ya Allah. Kata Allah, belum maksimal usahamu karena belum sesuai dengan kapasitas yang telah kuberikan kepadamu. Aku berikan engkau kapasitas 100%, engkau cuma pakai 10%. Kemana
mana 90%-nya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berusaha dan berdoa itu kalau mereka gagal tetap mendapatkan pahala karena mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah adalah mengambil urusan Allah. Berusaha itu urusan manusia, berdoa itu urusan manusia, tapi hasil dan pengabulan doa itu urusan Allah. Gak usah kita berdoa, ya Allah berikanlah. Lalu setelah itu kita, kapan ya Allah, kapan? Bukan urusan kita itu. Masalah kapan Allah kabulkan, bukan urusan manusia lagi. Urusan hasil bukan urusan kita. Kita berusaha maksimal, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah yang menentukan. Apalagi berbicara masalah jodoh, sesuatu yang sangat tidak diketahui oleh manusia. Kalau ada yang nerawang-nerawang itu namanya istikharah saja. Subhanallah. Bukan berarti dia tahu siapa jodohnya, tapi dia cuma memprediksi anak seperti ini biasanya Allah mempertemukannya dengan orang yang seperti ini. Itu pun masih banyak yang salah prediksi. Wallahu taala alam. Sampai-sampai saya pernah dengar ada temanku ngedoanya kayak gini, ya Allah tolong jadikanlah dia jodohku, tapi kalau memang dia bukan jodohku temennya juga lucu gitu. Jadi Kalau dia memang bukan jodohku, temennya juga lucu. tetap ikhtiar mungkin. Itu Yang enggak. Dia kan tadi kan doanya kalimatnya kalau dia enggak temennya lucu, berarti temennya dong. Iya, Iya, benar. Kalau emang itu bukan jodohnya dikasih Allah berarti ya udah enggak apa-apa temennya aja. Itu luar biasa. Jadi harus punya dua pilihan. Itu baik sangka kepada Allah berarti. Terserah engkau ya Allah maksudnya. Tadi Gitu. ya Allah kalau enggak temennya juga, ya sepupunya enggak jadi masalah. Ya, tapi saya mau pengen nanya sama Ustaz Syam. Apa Ustaz Syam, tuh? boleh nggak sih kalau kita mencintai gitu dalam diam terus menyampaikan rindu lewat doa gitu? Menyampaikan rindu lewat doa. Iya. Pengalaman pribadi ya? Sini deh. Kenapa sih? Aduh. Ustaz Syam, Bang lagi rindu sama siapa? itu dia makanya sini. Ini Aku urusan bisikin. kita. Sini Ini makanya. harus lu kasih tahu Isel apa enggak usah? Oh, jangan. Ini rahasianya satu Jadi- Indonesia tahu loh. Denger loh. Wih. Ya. Kasih tahu Isel enggak? Jangan. Kalau jamaah? Jangan juga. Oh ya udah nanti aja kalau gitu setelah yang satu ini tetap disamitin dah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Parah lu.